Penguasa Istana Naga Langit bab 231. Xiao Lei belum selesai berbicara ketika dia mendengar bahwa Chen Ping yang memanggilnya. Dia punya ide di benaknya. Dia perlu bermain angsa di depan Chen Ping sekarang agar Chen Ping ceroboh, dan setelah dia melakukan kekuatan dan modalnya, dia akan melipat gandakan penghinaannya kembali. Setelah menanyakan alamatnya, Xiao Lei buru-buru menuju restoran Tian Yuan. Dia akan segera datang. Geng Sanshan kembali ke tempat duduknya dan berbisik kepada Chen Ping. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya acuh tak acuh. Sementara Yuan Hua memandang Chen Ping seperti itu, sudut mulutnya terangkat. Apa yang kamu berpura-pura menjadi ekor besar? Ketika Tuan Xiao datang nanti, saya kira kamu akan menangis. Mari kita lihat apakah kamu masih menarik-nariknya. Saya tidak tahu apakah saya akan menangis. Tetapi Anda pasti akan menangis. Chen Ping memandang Yuan Hua dan berkata sambil tersenyum dingin. Apa maksudmu? Aku akan menangis. Aku akan membuatmu menangis sekarang, kata Yuan Hua sambil mengambil botol itu lagi. Yuan Hua, apa kamu gila? Letakkan botol itu untukku. Melihat ini, Geng Sanshan sangat ketakutan hingga dia buru-buru berteriak pada Yuan Hua. Sanshan, untuk apa kamu takut pada orang ini? Bahkan jika dia mempelajari beberapa gerakan di penjara, maka tidak perlu takut padanya. Ini adalah wilayah Tuan Harimau. Dia tidak akan berani bergerak. Yuan Hua selesai dan meletakkan wajahnya tepat di depan Chen Ping dengan wajah provokatif. Chen Ping, bukankah kamu seorang pengganggu? Kamu bisa mematahkan kaki Fu Wei. Sekarang aku di sini. Apakah kamu berani menyentuhku? Patah. Saat Yuan Hua menyelesaikan kata-katanya, Chen Ping menamparkan wajahnya. Yuan Hua langsung ditampar. Dua giginya tanggal dan separuh wajahnya langsung membengkak. Sepanjang hidupku, ini pertama kalinya aku bertemu seseorang yang mendatangiku dan membiarkanku memukulnya. Apakah tamparan ini nyaman? Apakah kamu ingin yang lain? Chen Ping memandang Yuan Hua dengan wajah ceria. Yuan Hua merasa matanya berbintang dan seluruh tubuhnya pusing. Yuan Hua, kamu baik-baik saja? Liu Jiajia panik dan memegangi Yuan Hua dengan ekspresi gugup di wajahnya. Saudara Chen, bagaimana kamu bisa melakukannya? Ini buruk. Chen Erga memasang wajah panik, agak kehilangan kata-kata. Chen Ping, apakah kamu gila? Bagaimana kamu bisa melakukannya pada Yuan Hua? Benar. Bagaimana kamu bisa melakukannya ketika kamu masih teman sekelas? Kamu jahat sekali. Tunggu saja, kamu pasti tidak akan bisa keluar dari sini. Kamu akan menderita nanti. Banyak siswa yang menuding Chen Ping. Ledakan. Chen Ping menamparkan meja dengan keras hingga sepotong bagian atas meja marmer yang keras langsung ditampar. Saat ini, semua orang membeku dan menutup mulut. Yuan Hua itu baru saja datang dan membiarkan aku memukulnya. Apakah kalian semua buta? Kata Chen Ping sambil mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Tidak ada yang mengatakan apapun, dan ekspresi mereka menjadi sangat aneh satu persatu. Ya, Yuan Hua sendirilah yang mendatanginya. Jadi siapa kalian yang mengatakan itu tentang Chen Ping? Geng Sanshan berdiri dan berbicara mewakili Chen Ping. Para siswa ini memandang Geng Sanshan dan semuanya bingung. Mereka benar-benar tidak tahu lagu mana yang dinyanyikan Geng Sanshan. Yuan Hua, yang sudah sadar, sedikit mengernyit, melirik ke arah Geng Sanshan. Lalu menatap Chen Ping dengan wajah marah dan berkata, Chen Ping, kamu berani memukulku? Aku akan membuatmu keluar dari ruangan ini, tunggu saja. Kata Yuan Hua, hendak membanting pintu dan mendatangi sepupunya. Saudara Chen, cepat minta maaf, atau kita berdua harus pergi dulu. Chen Erga menarik lengan baju Chen Ping dengan wajah cemas. Erga,
Duduklah dengan benar, aku akan memberimu kesempatan hari ini, kata Chen Ping sambil tersenyum tipis ke arah Chen Erga. Saat Yuan Hua membanting pintu untuk keluar, pintu kompartemen tiba-tiba terbuka dan Xiao Lei tiba dengan kepala berkeringat. Ketika Yuan Hua melihat bahwa itu adalah Xiao Lei, dia buru-buru tersenyum dan menyapanya, "Tuan Xiao, kamu akhirnya tiba, silakan duduk." Dengan wajah tersanjung, Yuan Hua mempersilakan Xiao Lei duduk, sementara siswa lainnya juga bangkit dan menyambutnya dengan wajah tersenyum. Tapi Xiao Lei tidak memperhatikan mereka, dia bahkan tidak melirik ke arah geng Sanshan itu. Dia langsung menyapu dan ketika dia melihat Chen Ping, tubuhnya sedikit bergetar dan dia segera berjalan dengan langkah cepat. Penguasa Istana Naga Langit Bab 232. Tuan Chen, ketika aku mendengar bahwa kamu sedang mencariku, aku bergegas ke sini. Xiao Lei menghampiri Chen Ping dan berkata dengan wajah hormat. Ledakan. Pada saat ini, semua orang yang hadir, kecuali geng Sanshan, langsung terkejut, mulut mereka terbuka lebar, dan mata mereka hampir melotot. Ada apa dengan cucu keluarga Xiao? Yang berbicara dengan penuh hormat kepada Chen Ping? Bukankah seharusnya keduanya menjadi rival cinta? Setelah melirik sekilas ke arah kerumunan yang terkejut, Chen Ping mencibir dan berkata kepada Xiao Lei, "Saya dengar keluarga Xiao Anda ada urusan bisnis dengannya." Chen Ping menunjuk ke arah Yuan Hua itu. Xiao Lei melirik ke arah Yuan Hua, lalu melihat lebih dekat ke separuh wajah Yuan Hua yang bengkak, dan menebak sesuatu sedikit pun, jadi dia berkata, "Tuan Chen, kami memiliki 2 proyek real estate. Dan sebagian dari proyek tersebut dikontrakkan kepada orang ini, tetapi kerjasama akan segera kami akhiri, dan saya akan mengirim seseorang untuk memeriksa secara ketat kualitas proyek tersebut. Selama ada yang di bawah standar, saya akan menahan pembayaran untuk proyek tersebut, dan kemudian menuntut agar dia menanggung kerugiannya." Chen Ping mengangguk sedikit. Dia harus mengakui bahwa kemampuan reaksi Xiao Lei ini masih bagus. "Tuan Xiao, apa maksudmu dengan ini? Kerjasama kita dibubarkan, lalu uang proyek ditahan. Anda dan juga harus menanggung kerugian kami, bisakah Anda mendengarkan saya?" Xiao Lei memandang Yuan Hua dan menggeram dengan niat dingin. Dia penuh hormat di depan Chen Ping. Tapi itu tidak berarti dia menghormati siapapun. Ini. Yuan Hua tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, pikirannya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sikapmu hari ini telah menyelamatkan hidupmu, tapi itu tidak akan menyelamatkan keluarga Xiao. Chen Ping bangkit dan menepuk bahu Xiao Lei dan berkata, Chen Ping tidak membiarkan Xiao Lei pergi begitu saja, melepaskan keluarga Xiao. Dia tidak bisa membunuh Xiao Lei, tapi kejahatan mematikan bisa dikecualikan dari kejahatan hidup. Ketika Xiao Lei mendengar ini, dia berlutut di depan Chen Ping dengan suara puff, wajahnya pucat karena ketakutan. "Tuan Chen, selama Tuan Chen dapat membiarkan keluarga Xiao saya hidup, keluarga Xiao saya bersedia menjadi seekor lembu dan seekor kuda untuk membayar kembali Tuan Chen. Selain itu kami memiliki 2 perusahaan real estate, yang semuanya akan dihadiahkan kepada Tuan Chen," kata Xiao Lei dan benar-benar mengeluarkan 2 kontrak. Melihat bahwa Xiao Lei telah mempersiapkannya sebelum dia datang, membuktikan bahwa orang ini juga bukan sekadar pesolek. Dia ingin memberikan hadiah kepada Chen Ping agar Chen Ping mengira bahwa dia patuh dan bukan ancaman lagi. Tapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk memberi Chen Ping hadiah, dan tidak ada yang mau mengurus masalah ini. Lagi pula, ada 2 kakak laki-laki di belakang Chen Ping. Gu Wentian dan Lin Tianhu, hari ini adalah sekali dalam kesempatan seumur hidup.
jadi tentu saja Xiao Lei akan memanfaatkannya. Melihat dua kontrak yang dibawa Xiao Lei, Chen Ping sedikit terkejut. Keluarga Xiao memulai bisnisnya di bidang real estate, dan sekarang setelah mereka memberikan kedua perusahaan real estate ini kepada Chen Ping, saya khawatir status keluarga Xiao di Hongcheng akan hancur. Tapi unta kurus lebih besar dari kuda, meskipun terjatuh, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Sekarang Xiao Yan dan ayahnya tidak lagi peduli dengan uang, mereka hanya berharap menyelamatkan nyawa mereka untuk saat ini, menjaga keluarga Xiao, dan meningkatkan kekuatan mereka. Chen Ping mengambil alih kontrak tersebut. Xiao Lei sangat gembira ketika dia melihat Chen Ping mengambil kontrak tersebut, selama Chen Ping dapat memiliki kedua perusahaan tersebut. Maka keluarga Xiao akan terselamatkan. Karena keluarga Xiaomu sangat tulus, maka aku akan melepaskanmu. Chen Ping mengambil kontrak dan langsung menandatanganinya. Alasan mengapa Chen Ping menginginkan kedua perusahaan keluarga Xiao ini adalah karena dia terlalu kekurangan uang. 2 kantong bahan obat yang dikirimkan Su Yuqi kepadanya berharga beberapa juta. Dan sekarang bahkan berada di puncak Gunung Panlong, energi spiritual sangat tipis, dan berbagai sumber daya di dalam Seven Star Disk akan habis. Jika Chen Ping ingin berkultivasi, maka hanya ada satu cara untuk melakukannya, yaitu dengan membeli bahan obat yang mahal, dan kemudian menyempurnakan pil pengumpul roh untuk membantunya berkultivasi. Dia harus mencapai tahap pendirian yayasan sebelum tanggal 15 Juli dan hanya ketika dia mencapai tahap pendirian yayasan dia bisa naik ke pulau tanpa nama. Jika dia hanya mengandalkan energi spiritual yang tipis, dia tidak akan mencapai tahap pendirian yayasan di tahun monyet. Penguasa Istana Naga Langit Bab 233. Terima kasih, Tuan Chen, karena tidak membunuhku. Xiao Lei dengan penuh semangat menundukkan kepalanya berulang kali untuk berterima kasih padanya. Kamu bisa pergi sekarang? Chen Ping melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Xiao Lei bangkit dan setelah membungkuk ke arah Chen Ping, dia berbalik dan berjalan keluar pintu. Bahkan tidak melirik geng Sanshan itu sejak awal. Tuan Xiao, kita sudah menandatangani kontrak, bagaimana kamu bisa membatalkan kerjasama hanya dengan mengatakannya? Dan pembayaran untuk proyek tersebut harus diselesaikan untuk saya. Yuan Hua langsung menghentikan Xiao Lei dan berkata, "Pergilah." Xiao Lei memasang wajah tidak sabar. Apa yang dapat kamu lakukan jika aku tidak memberikanmu penyelesaiannya? Xiao Lei, jangan berpikir aku takut padamu hanya karena kamu dari keluarga Xiao. Lihat caramu berlutut untuk Chen Ping. Kamu harus memberiku uang bahkan jika kamu membatalkan kerjasama. Sepupuku adalah salah satu anak buah Tuan Harimau. Jika kamu benar-benar memaksaku, aku tidak takut sama sekali. Yuan Hua mempertaruhkan hatinya dan berteriak pada Xiao Lei. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Xiao Lei takut pada Chen Ping, dia harus mendapatkan uangnya kembali. Jika tidak, perusahaannya tidak akan dapat beroperasi. Meskipun keluarga Xiao kuat, tetapi dibandingkan dengan nama Lin Tianhu, masih kalah. Jadi Yuan Hua ingin menekan Xiao Lei dengan Lin Tianhu. Bodoh. Xiao Lei melirik Yuan Hua dengan pandangan menghina dan mengabaikannya lalu pergi. Lin Tianhu dengan jujur mendengarkan Chen Ping. Tapi Yuan Hua ini masih menggunakan nama Lin Tianhu untuk memamerkan otoritasnya. Melihat Xiao Lei telah pergi, Yuan Hua sangat marah dan menatap tajam ke arah Chen Ping. Itu semua karena Chen Ping. Chen Ping, meskipun aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk membuat Xiao Lei yang jahat itu takut padamu, tapi aku tidak takut padamu. Aku akan membunuhmu hari ini. Yuan Hua menyelesaikan kalimatnya dan langsung berjalan keluar, mencari sepupunya.
Suasana di dalam kompartemen langsung menjadi canggung. Tidak ada yang mengatakan apapun, mereka semua memandang Chen Ping, tidak dapat memahami bagaimana Chen Ping menjadi begitu penindas, bahkan cucu keluarga Xiao pun takut padanya. Hanya saja Jiang Wenjing memandang Geng Sanshan, dengan sedikit keraguan di wajahnya dan berkata, "Geng Sanshan, apakah kamu putus dengan Xiao Lei itu dan bukan lagi nona muda dari keluarga Xiao?" Begitu Jiang Wenjing mengatakan itu, semua siswa memandang Geng Sanshan. Masing-masing dengan tatapan bertanya-tanya. Wajah Geng Sanshan memerah dan penuh rasa malu. Tapi sudah begini, dia tidak bisa menyembunyikannya meskipun dia menginginkannya. Jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sial, dia terus membela Chen Ping tadi, ternyata dia ditendang oleh Xiao Lei. Lihat penampilan Xiao Lei barusan. Dia pasti tidak akan berani menikahi Geng Sanshan lagi. Dia bahkan bukan nona muda dari keluarga Xiao lagi. Apa gunanya berpura-pura? Jika Geng Sanshan tidak berstatus nona muda dari keluarga Xiao, dia tidak akan menjadi apa-apa. Jadi siapa yang akan menyanjungnya? Saudara Chen, sebaiknya kita pergi. Kamu tidak tahu Tuan Harimau itu sangat kuat. Dia membunuh tanpa mengedipkan mata. Meskipun Chen Erga terkejut karena Chen Ping bisa membuat Xiao Lei begitu takut padanya. Tapi sekarang Yuan Hua telah pergi ke sepupunya, yang merupakan anak buah Lin Tianhu. Dia takut Chen Ping akan menyinggung Lin Tianhu dan dibunuh olehnya. Melihat ekspresi ketakutan Chen Erga, Chen Ping tersenyum tipis. "Apakah kamu pernah bertemu Lin Tianhu?" "Tidak." Chen Erga menggelengkan kepalanya. "Karena kamu belum pernah melihatnya. Bagaimana kamu tahu kalau dia membunuh tanpa berkedip?" Chen Ping tertawa. "Saudara Chen, Anda telah dipenjara selama beberapa tahun terakhir. Anda tidak tahu apa yang terjadi di luar." Aula pertemuan Master Tiger mengikuti geng naga merah Feng Sihai dan membunuh dengan sangat kejam sehingga lebih dari 20 orang meninggal. Hampir semuanya di kota mengetahui hal ini, kata Chen Erga dengan ketakutan di matanya. "Jangan khawatir, denganku di sini. Semuanya akan baik-baik saja." Chen Ping tersenyum dan menepuk bahu Chen Erga, lalu melemparkan 2 kontrak transfer ke depan Chen Erga. "Anda dapat membantu saya mengurus kedua perusahaan ini. Saya sendiri tidak punya waktu." Penguasa Istana Naga Langit bab 234. Chen Erga langsung membeku. "Chen, kakak Chen, ini tidak bisa. Aku juga tidak bisa mengaturnya. Jika Anda tidak tahu cara melakukannya, Anda bisa belajar. Siapa yang tahu cara melakukannya saat lahir?" Chen Ping menyerahkan kontrak itu ke tangan Chen Erga. "Di masa depan, luruskan punggungmu. Orang lain harus memanggilmu Tuan Chen." Chen Erga memegang kedua kontrak itu, tangannya gemetar, wajahnya merah, dia sangat bersemangat di dalam. Saat ini, dia sedang membayangkan adegan di mana orang-orang memanggilnya Tuan Chen. Saat siswa lain menyaksikan, mata mereka merah dan mereka semua iri. Beberapa siswa mulai menyesal karena mereka tidak bersikap sopan kepada Chen Ping seperti Chen Erga sejak awal. Jika demikian, mereka mungkin bisa mendapatkan keuntungan sendiri. Saat itu, pintu kompartemen tiba-tiba terbuka dan seorang pria muda berkemeja putih dan berjas hitam masuk, diikuti oleh beberapa penjaga keamanan. "Sepupu, ini orang yang memukuliku. Kamu harus membalas dendam untukku," Yuan Hua berkata sambil menunjuk ke arah Chen Ping. Sepupu Yuan Hua dengan dingin melirik ke arah Chen Ping sebelum menoleh ke Yuan Hua dan berkata, "Hanya dirinya sendiri?" Yuan Hua melirik beberapa teman sekelasnya, dan semua teman sekelasnya menjauh dari Chen Ping karena ketakutan. Chen Erga juga sedang berjuang secara internal pada saat ini. Kakinya gemetar ketakutan.
tetapi pada akhirnya dia tidak bergerak. Dan anak di sampingnya itu, ambilkan itu untukku. Sial. Yuan Hua sangat marah saat melihat Chen Erga masih duduk di samping Chen Ping dan tidak bergerak. Kau benar-benar pecundang, hanya 2 orang yang mirip monyet ini. Dan mereka memukulimu? Sepupu Yuan Hua menamparkan kepala Yuan Hua dan memarahinya dengan marah. Yuan Hua berkata dengan wajah penuh agresi, "Sepupu, orang ini baru saja keluar dari penjara dan mempelajari beberapa gerakan. Aku tidak bisa mengalahkannya." Ketika sepupu Yuan Hua mendengar ini, sudut mulutnya langsung terangkat. "Saudaraku, bagaimana dia bisa dipenjara? Sepupu, dia sedang dalam perjalanan, pacar dia direbut oleh Xiao Lei itu." Dan ketika dia marah, dia memukul Xiao Lei dengan batu bata dan dipenjara selama 3 tahun. Yuan Hua buru-buru menjelaskan, "Astaga, masih ada hal seperti itu?" Sepupu Yuan Hua tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Anak ini memang berpenampilan panjang dan sial. Tapi jika dia berani memukul sepupuku, tidak semudah dipenjara 3 tahun. Saat sepupu Yuan Hua selesai berbicara, dia tiba-tiba mengambil sebotol anggur dan membantingnya ke kepala Chen Ping. Beberapa gadis pemalu menjerit melihat pemandangan itu. Chen Erga sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Tetapi melihat Chen Ping akan dihancurkan, Chen Erga mengertakkan gigi, berdiri, dan mengambil bangku. Tapi sebelum dia bisa melakukannya, dia melihat Chen Ping, yang duduk diam, memukul dengan sebuah pukulan. Sepupu Yuan Hua dipukul perutnya dan terbang mundur. Rasa sakitnya begitu hebat hingga sepupu Yuan Hua membungkuk. Wajahnya sangat muram. "Sepupu, kamu baik-baik saja?" Yuan Hua bertanya sambil buru-buru mengangkat sepupunya. "Coba aku bunuh dia." Sepupu Yuan Hua meraung marah. Dan ketika beberapa penjaga keamanan melihat ini, mereka langsung bergegas membawa tongkat karet mereka. "Saudara Chen, pergilah. Aku akan bertarung dengan mereka." Chen Erga membawa bangku dan langsung pergi menemui mereka. Tetapi ketika Chen Erga dan beberapa penjaga keamanan itu hendak bersentuhan, dia hanya melihat sesosok tubuh melintas. Dan kemudian dia melihat beberapa penjaga keamanan itu semuanya jatuh ke tanah, masing-masing mengerang kesakitan. Orang-orang ini semua adalah anak buah Lin Tianhu, dan dianggap sebagai anak buahnya sendiri, jadi Chen Ping tidak membunuh mereka. Jika tidak, orang-orang ini tidak akan hidup. Penguasa Istana Naga Langit Bab 235. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang tercengang. Yuan Hua bahkan lebih tercengang. Chen Ping ini terlalu kuat. Beberapa orang bahkan tidak bisa mengalahkannya. Sepupu Yuan Hua juga tidak menyangka Chen Ping menjadi begitu kuat. Dia menahan rasa sakit yang parah dan berkata, "Cepat pergi dan undang Tuan Harimau." Segera, seseorang pergi mengundang Lin Tianhu. Begitu mereka mendengar Lin Tianhu datang, semua siswa menjadi gugup, meskipun itu bukan urusan mereka. Nama Lin Tianhu membuat mereka gemetar ketakutan. Saudara Chen Erga, yang memegang bangku, melihat ke arah Chen Ping dan berteriak, "Erga, apa kamu takut?" Chen Ping bertanya sambil tersenyum tipis. Chen Erga mengertakkan gigi dan menggelengkan kepalanya, "Karena kita sudah sejauh ini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Masalah besarnya adalah berjuang untuk hidup kita." Chen Ping tersenyum dan tidak mengatakan apapun. "Chen Ping, Tuan Harimau akan datang, kamu mati. Aku akan membunuhmu dengan 1000 luka." Hati Yuan Hua marah. Dia pergi mengundang Lin Tianhu. "Aku akan menunggu." Chen Ping selesai dan duduk kembali, ekspresi yang sangat tenang di wajahnya. Di sisi lain, Lin Tianhu sedang menunggu Chen Ping di lantai 3, tetapi dia tidak melihatnya datang untuk waktu yang lama.
dan dia tidak berani menelepon lagi untuk mendesaknya. Jadi dia hanya bisa terus menunggu. Tuan Harimau, sesuatu telah terjadi di bawah. Seseorang membuat masalah di dalam kotak dan telah mengalahkan saudara Biao. Seorang pelayan buru-buru berlari ke sebuah kotak di lantai 3 dan berkata setelah Lin Tianhu. Sial, orang macam apa yang berani datang ke restoranku dan menimbulkan masalah? Apakah itu seseorang dari geng Naga Merah? Begitu Lin Tianhu mendengar ini, dia segera berdiri dan buru-buru berjalan menuju tangga. Tidak yakin, ku dengar dia sangat kuat, jawab pelayan itu. Lin Tianhu mengerutkan kening, jika kekuatannya sangat kuat. Jelas mereka datang untuk mencari masalah. Saat ini, selain geng Naga Merah, tidak ada yang berani menimbulkan masalah di wilayahnya. Feng Sihai baru saja menderita kerugian beberapa hari yang lalu. Jadi tidak mungkin bagi mereka untuk datang dan menimbulkan masalah saat ini. Segera, Lin Tianhu mencapai kotak di lantai pertama dan menendang pintu hingga terbuka. Tepat ketika dia hendak mengutuk dengan marah, dia melihat sekilas Chen Ping duduk di sana, dan hal berikutnya yang dia tahu, tubuh Lin Tianhu bergetar. Tuan Harimau, dia, sepupu Yuan Hua berdiri dengan susah payah dan hendak mengatakan sesuatu kepada Lin Tianhu. Tetapi dia melihat bahwa Lin Tianhu bahkan tidak melihatnya dan berjalan lurus menuju Chen Ping. Melihat Lin Tianhu berjalan menuju Chen Ping, wajah Yuan Hua hanya tersenyum. Chen Ping, tunggu saja sampai Tuan Harimau membunuhmu. Begitu kata-kata Yuan Hua jatuh, dia melihat Lin Tianhu berjalan ke arah Chen Ping dan dengan hormat berteriak, Tuan. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya meletakkan cangkir tehnya dan Lin Tianhu segera menuangkan tehnya hingga penuh. Pada saat ini, semua orang membeku sekali lagi, mata mereka membelalak karena terkejut. Baru saja Xiao Lei datang dan berdiri di samping Chen Ping seperti bawahan, dan sekarang Lin Tianhu telah datang dan masih memiliki sikap yang sama. Mereka benar-benar tidak mengerti betapa menindasnya Chen Ping. Dan Yuan Hua dan sepupunya langsung tercengang. Tuan Harimau, pria ini, sepupu Yuan Hua tidak bodoh. Dia segera melihat ada yang tidak beres dan buru-buru berjalan. Biaozi, sudah berapa tahun kamu bersamaku? Lin Tianhu tidak melihatnya, tetapi bertanya dengan suara keras. Tuan Harimau, 5 tahun sekarang. Hati Biaozi bergetar dan dia tersandung saat menjawab. 5 tahun, itu bukan waktu yang singkat. Lin Tianhu penuh ketenangan saat dia menepuk bahu Biaozi. Kali ini, Biaozi itu ketakutan dan langsung berlutut di depan Lin Tianhu. Dia telah mengikuti Lin Tianhu selama 5 tahun dan tahu bahwa semakin tenang Lin Tianhu, semakin kuat niat membunuhnya. Tuan Harimau mengampuni hidupku, Tuan Harimau mengampuni hidupku. Biaozi terus bersujud pada Lin Tianhu. Lin Tianhu, bagaimanapun tidak tergerak dan langsung mengeluarkan belati tajam dan melemparkannya ke tanah, patahkan tanganmu. Biaozi melihat belati di tanah dan setelah ragu-ragu sejenak, dia langsung mengambilnya dan menebas tangannya dengan kejam. Bersambung.